Kita dikatakan belum sempurna mengenal sesama manusia jika kita belum mempelajari sejarah kehidupan tentang manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Karena dengan adanya sejarah, agar kita tidak mengulangi kesalahan pada masa silam dan mengambil pelajaran guna membangun masa depan. Tadi malam mandi air panas enak, dan kayak udah lama banget nggak berendam air panas ya. Terus tadi bangun pagi rasanya badan langsung plong, segar. Setelah lumayan lama ini kita udah perjalanannya udah cukup panjang juga. Jadi semenjak mandi air panas malam jadi lebih segar lagi. Seperti hidup kembali. Masalah bahaya gitu. Beneran ya, tadi malam memang bukan air hangat ya, air panas ya? Kalau yang sebelahnya iya. Lu gak berani kan yang sebelahnya? Iya, berani lah, itu kaki doang gak? Gak bener-bener panas itu yang di... Tapi kok banyak orang ya, mungkin kita karena pertama kali ke situ terus gak pernah nyoba, jadi kayak kaget. Kayak kesiram air panas ya rasanya. Tapi orang situ kok langsung nyemplung gitu ya? Ya, tapi emang kalau baunya penyakit rematik apa penyakit dalam itu cocok banget sih berendam air panas. Itu begitu masuk kok sakit semua ya? Dari ada kakiku, maksudnya berarti awak penyakit tak berarti? Apa? Asam urat. Banyak rokok mungkin ya? Sakit semua masuk, tapi bangun tidur enteng sih. Cuma nggak tahu ini nanti di jalan bakal tidur semua apa gimana, misalnya kok kena air hangat biasanya pori-pori buka kan. Tapi enggak lah. Alah, kuat loh. Apa? Masih kuat? Masih. Lu gimana Mar? Enggak lah dia. Aku ya? Pengalaman Mar? Lemes kalau waktu mandi itu di kolamnya, berasa lemes banget. Yo. Lu mah yang paling nggak tahu waktu cok, suruh mentas nggak mau, padahal kalau kelamaan nanti tidur di jalan terus. Mentas malah kesenangan, si Damar malah nggak mau keluar dari air hangat kan? Seger soalnya, enak banget. Malam-malam kan itu hawanya dingin, mana airnya panas kan, cocok. Plong. Iya. Yang datang jauh-jauh ya maksudnya? Iya, enggak. Waktu ditanyain Mas Genta kan ada yang dari Padang Panjang, Bukit Tinggi. Apa memang satu-satunya ya di sini? Paling dekat mungkin dari daerah mereka di sini. Jadi ya, pokoknya ternyata yang datang jauh-jauh gitu loh. Padahal ya maksudnya hanya sekedar air panas. Berendam saja. Mana? Kemarin sana. Kiri. Iya. Setelah dari Sawalunto, kita langsung mengarah ke Batu Sangkar. Rute yang kita ambil yaitu via Talawi. Bagi Bismania tentu nama Talawi sudah hangat karena baru-baru ini ada Otto Sumbar yang menjadi pemain baru di rute Minang ke Jakarta dan sekitarnya, yaitu PO Mior. Perjalanan dari Sawalunto ke Batu Sangkar mungkin akan menghabiskan waktu kurang lebih 1-2 jam di jalan, tergantung kondisi jalanan ramai atau sepinya. Oke teman-teman, sekarang saya ada di Talawi. Masih masuk di Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Sekarang tepatnya saya ada di makam Profesor Muhammad Yamin. Beliau ini adalah salah satu tokoh dan pahlawan nasional yang asli dari Talawi, Kota Sawalunto. Beliau ini dikenal sebagai Bapak Pancasila karena beliau ini salah satu tokoh dalam proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di sini makam beliau. Beliau ini lahir pada tahun 1903 dan merupakan pahlawan nasional. Nah, ini makamnya.
Ke dalam dulu aja. Ke dalam dulu aja. Setelah sampai di Batu Sangkar, tepatnya di sekitaran Istana Pagaruyung, kita langsung disambut salah satu kawan kita dari komunitas DGCI Bukit Tinggi. Namanya Om Doli. Kita langsung diajak keliling untuk mengeksplor seluruh isi dari Istana Pagaruyung. Kita memang sengaja di setiap road trip selalu meminta panduan dan bantuan ke komunitas Encun ini. Selain untuk terus menyambung silaturahmi, juga untuk mengantisipasi apabila ada trouble di jalan. Kita tahu sendiri DGCI sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia, apalagi Pulau Sumatera. Kita tengah menunggangi mobil LCGC, jadi persiapan dan kesiapan harus selalu diperhatikan. Salah satunya ya antisipasi bila suatu saat terjadi trouble di daerah yang kita tidak tahu kondisi dan suasananya. Kawan-kawan komunitas inilah yang selalu memandu, membantu, dan menemani perjalanan road trip kita. Mungkin episode kali ini akan sedikit berat bagi kalian yang gak suka dengan sejarah, karena kita akan mengulas tuntas tentang sejarah Minangkabau dan asal-usul Sumatera Barat. Lu ke bawain lagi, Cuk. Saya ke rumah dia gitu. Kasih makan di suruh buka puasa gitu. Secret. Itu Istana Pagaruyung bukan? Masa itu ya? Kita jalan rahasia. Hah? Kita jalan rahasia, Pak. Iya itu, Iya, Cok. itu, Cok. Iya. Berarti dilewat jalan cepet gitu. Iya. OTM lu. Oh, tak kon ngawal. Maksudnya iya, paling jalan cepetnya Rene ya. Enggak juga sih kayaknya. Off-road. Keren ya jalannya. Pelek dia enak. Hah? Pelek dia enak kerjanya. Anjir, body kit kan gas gak enak mobilnya deh kalau body kit ya. Dia orang sini deh. Di syuting api aja nih yo, dari depan situ yo, mobilnya duduk. Ya, bumi perkemahan. Anu. Oh iya, Istana Pagaruyung nih. Tapi kok jalannya Sana kali jalan. nah ini penting apa ya? Ke dalam. Kalau istirahat di mana? Sini aja santai dulu dalam juga. Oh, santai dulu aja gak apa. DGCI dan di sana sepanjang jalan. Doli. Kami direkam ya Pak ya, daftar. Ini kompleks sana ini kan luasnya ini mulai dari sana
Di wilayah apa ini? Wilayahnya ini. Iya. Cuma kan kita pengen kalau Om jalan dari depan, takutnya puasa kan? Kan kita bawa mobil aja ke dalam gitu. Jalan rahasia ya Allah. Bukan memang jalan umum. Tapi ini kan Pagaruyung ini kan terdiri dari 3 tempat. Pertama pelataran istana. Kemudian di sini namanya Balerong. Ini Balerong ini tempat main raja. Ya, dulu tempat mandi raja. Habis itu raja ini. Nih, yang ini. Nah, ini adalah 2 balerong. Balerong itu adalah tempat pertemuan. Satu itu suku Bodi Taniago, yang satu lagi itu Koto Piliang. Nah, ini tempat berburu raja dulu. Ini sampai ke atas itu. Ini komplek Istana Pagaruyung gitu. Jadi kalau jalan lumayan, cuma kan kita karena puasa. Berarti kalau dari depan malah Jauh? Enggak. Ke sininya. Jadi kalau orang ke depan, masuk dari depan, dia biasanya cuma eksplor istananya doang. Jarang yang main kegiatan karena lumayan luas gitu ya. Sama kayak Borobudur, atau Borobudur kan cuma sampai Borobudur, ke belakangnya jarang orang yang jalan gitu. Nah, kita udah sampai di Istana Pagaruyung. Ini kita langsung disambut sama Bang Om Doli. Jadi dia dari salah satu DGCI Batu Sangkar, betul ya? Bukit Tinggi. Bukit Tingginya. Soalnya dikasih tahu Om Ezril, dikasih tahunya. So, kita kasih Om Doli gitu. Saya domisili Batu Sangkar, tapi DGCI-nya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Jadi untuk kita gimana ini? Mau istirahat dulu apa langsung? Boleh, langsung boleh. Langsung ekspor dulu. Ke sana ya. Nanti kita parkir di bawah beringin aja. Sejuk, Cuk. Oh, ini istana nih. Oke, Om, saya mau jelaskan sedikit mengenai isi dari komplek Istana Pagaruyung. Yang pertama ini adalah Pincuran 7, orang bilang Pancuran 7, tempat mandi keluarga raja pada zaman dahulunya. Silakan Om, sini. Dahulunya Batang Beringin ini adalah sumber air bagi kerajaan. Jadi ini adalah tempat mandi keluarga raja dulunya. Nah, sekarang mungkin karena ini airnya udah kecil, tapi pada saat musim hujan itu airnya masih ada. Ini disebut dengan Pincuran 7, tempat mandi raja. Nah, katanya ini konon katanya ya, mungkin sama dengan daerah lain. Air ini mengandung khasiat juga untuk penyembuhan. Tapi airnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau musim hujan biasanya banyak airnya. Tadi ada yang mandi. Mandi ya. Jadi di sini adalah tempat mandinya. Ada 7 pincuran sih kesananya gitu. Sini Om. Ini udah direnovasi, diperbaiki karena udah tidak ada airnya lagi. Jadi sumurnya itu udah mulai kering gitu. Kalau 7 pancuran ini ada filosofinya dong. Ya, jadi 7 pancuran ini adalah sebenarnya adalah jumlah yang keluar, air yang keluar di sini ada 7 pancuran. Sehingga di sini itu banyak nama daerah itu disebut dengan Pincuran 7. Nah. Jadi kalau orang datang ke sini minimal untuk cuci muka, tapi karena sekarang lagi musim panas, jadi airnya agak berkurang. Oke, kita masuk ke Istana Pagaruyung mungkin ya. Atau kita mulai dari ini dulu. Musola yang ada di sini adalah satu-satunya bangunan yang masih asli. Kalau yang lainnya itu udah replika karena udah pernah 3 kali terbakar. Termasuk istana. Ya. Yang masih asli itu hanya musola, surau kalau orang bilang. Boleh. Nah, aku pikirnya kan puasa nih. Takutnya aku jalan dari depan tuh nanti ke belakang pasti capek lah. Ya? Bukan jauh sih, karena ini aja ini. Ini musolanya, ini masih asli. Ini beduknya juga masih asli ini. Tapi kita di sini bukan disebut dengan musola ya, tapi surau. Lebih ke surau. Ini masih berfungsi sampai hari ini. Masih bisa dipakai untuk sholat.
Jadi kalau di Minangkabau, anak yang usia 7 tahunan itu udah mulai belajar sholat di sini. Pada saat dia udah balik, dia akan tinggal di surau sebagai rumah kedua dia untuk belajar mengaji dan bersilat. Itu adalah salah satu bekal buat dia nanti ngerantau. Ya, jadi kenapa orang Minang itu banyak ngerantau? Jadi usianya balik sampai dengan usia 17, 13, 17 tahun, itu mereka tinggalnya di surau. Bekal ilmu yang diberikan adalah ilmu agama dan ilmu bela diri. Berarti ada bela dirinya. Ya, di sini ada silat. Jadi silatnya di sini juga banyak, tergantung daerah masing-masing ya. Nah, suraunya ini masih salah satu bangunan yang masih asli dari Komplek Istana Pagaruyung karena ini tidak ikut terbakar, batu kejadian terbakar di 3 kali terbakar kemarin. Masih dipakai sih buat sholat. Setiap hari? Masih dibuka setiap hari. Jadi kalau pengunjung hendak sholat, di sini ada beberapa tempat. Satu di ITC juga ada yang modernnya. Di sini dan kemudian di belakang juga ada. Di atas juga ada berarti ya, Om? Ya, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi, cuma undukannya aja. Jadi nggak dipakai dalam artian nggak ini kan dari atasnya aja. Nanti ke Istana Pagaruyung, naik ya sampai lantai 3 ya. Oh iya.